Film ini berlatar belakang saat Perang Dunia Kedua, tahun 1941 di Finlandia. Mengisahkan Helena, seorang bidan muda yang terjebak dalam konflik perang, saat Helena bertemu dengan Johan yaitu seorang fotografer dari Jerman. Kedekatan antara keduanya membuka rahasia kelam, yaitu mengungkap sisi gelap perang, dan perjuangan Helena dalam menyelamatkan nyawa di tengah kekerasan yang melanda. Kedekatan mereka yang terus bertambah, membawa cerita yang penuh dengan rahasia dan konflik, yang mengungkapkan sisi gelap dari perang. Ketegangan antara para penduduk, dan pertempuran internal yang dihadapi Helena sebagai seorang bidan, yang berusaha menyelamatkan nyawa dalam situasi yang sangat berbahaya. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah desa kecil bernama Kota Kongres, tinggallah seorang perempuan muda bernama Helena. Pekerjaannya mulia, yaitu membantu persalinan, dan meskipun kadang-kadang ia lebih sering dipanggil untuk perkara-perkara mendesak. Seperti menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya, ia juga punya prinsip yang teguh, salah satunya adalah menolak keras praktik aborsi, karena menurutnya, bayi adalah hadiah dari Tuhan. Masalahnya, banyak perempuan di desa itu telah hamil. Bukan karena cinta sejati, atau rencana hidup bersama, tapi karena ulah para tentara Jerman, yang terlalu sering numpang tidur tapi tidak pernah pamit baik-baik, dan semakin hari jumlah permintaan aborsi pun naik. Yang bikin Helena makin stres tapi tetap sabar, adalah karena ia percaya pekerjaan bidan bukan hanya soal membantu, tapi juga soal moral. Lalu, puncaknya terjadi saat seorang ibu melahirkan bayi berkulit hitam, yang tentu saja menimbulkan tanya besar. Karena populasi lokal, tidak ada yang punya genetik ke arah sana, dan spekulasi pun beredar, bahwa ini mungkin akibat tindakan keji di kamp tahanan Jerman. Karena dalam perang, kadang yang paling gelap bukan malamnya, tapi manusianya. Lalu muncullah seorang perwira Nazi bernama Johan, yang membawa kamera. Katanya, ia bertugas mendokumentasikan kehidupan warga Finlandia, termasuk proses persalinan dan kegiatan sehari-hari warga. Mungkin sebagai bentuk propaganda atau sekadar koleksi pribadi. Dan Helena yang awalnya tak tertarik, tiba-tiba harus berdiri rapi di depan lensa kamera, sambil pura-pura tidak lelah, meski dalam hati ingin istirahat. Malam harinya, Helena menyaksikan kejadian tragis, yang membuatnya kehilangan kata-kata. Karena nenek dari bayi yang baru lahir itu, dengan wajah datar dan hati beku, menenggelamkan sang bayi ke dalam rawa, hanya karena malu pada status cucunya yang dianggap tidak sah. Dan Helena yang melihat langsung kejadian itu, merasa seolah kampung halamannya sudah berubah dari tempat kelahiran, menjadi tempat kematian. Sejak saat itu, Helena memutuskan bahwa ia harus pergi. Bukan karena ia pengecut, tapi karena ia merasa tinggal di tempat yang dipenuhi rasa benci, rasa malu dan Helena merasa, ini bukanlah hidup yang layak dijalani. Dan ia percaya bahwa di luar sana, masih ada tempat di mana kehidupan dihargai, bukan dihakimi. Tempat di mana bayi disambut dengan selimut, bukan dengan kutukan. Lalu Helena yang hatinya mulai lembek oleh sorot mata Johan, mulai membayangkan betapa indahnya, jika ia bisa dibawa pergi kemanapun lelaki itu ditugaskan. Bukan dalam arti liburan, tapi lebih kepada keinginan untuk pergi jauh dari desa yang makin hari, makin terasa seperti tempat penitipan dosa. Keesokan harinya, seperti doa yang dijawab Tuhan, Johan benar-benar datang kembali. Ia melanjutkan peliputan, dan dokumentasi seperti biasa dengan kamera tergantung di leher. Dan ekspresi datar, yang entah karena dingin cuaca atau dingin hati. Ternyata, hari itu adalah hari terakhir mereka berada di desa tersebut. Kabar dari mulut ke mulut menyebutkan, bahwa seluruh rombongan akan dipindahkan ke kamp konsentrasi. Bukan kabar yang biasanya membuat orang semangat, tapi bagi Helena, ini justru seperti tiket satu arah menuju petualangan hidup, menuju tempat di mana ia tidak harus menyaksikan bayi-bayi tak berdosa dikubur oleh masyarakat. Dengan semangat seperti hendak mendaftar jadi relawan perang, Helena lalu segera menemui kakak iparnya, yaitu seorang pengusaha jasa angkutan desa, bernama Juni. Ia minta tolong, agar diselundupkan ke kamp konsentrasi. Permintaan itu tentu saja ditanggapi oleh Juni, dengan tawa lebar dan tepuk tangan. Masuk ke kamp konsentrasi itu sama saja dengan minta mati, katanya sambil mencoba memastikan adiknya tidak sedang sakit. Apalagi dengan latar belakang keluarga mereka yang cukup berwarna.
Ayah mereka adalah mantan pemberontak yang sudah dieksekusi. Bagi pihak Jerman, nama keluarga mereka mungkin sudah masuk dalam daftar yang tidak boleh diajak ngopi, apalagi diajak masuk kamp militer. Namun Helena tidak bergeming, ia bilang bahwa dirinya sudah tidak takut mati. Baginya, menyaksikan kematian demi kematian bayi yang dikubur hidup-hidup, jauh lebih menyiksa daripada menghadapi peluru. Ia merasa mati di tempat asing mungkin lebih terhormat, daripada hidup di tengah masyarakat yang kehilangan hati nurani. Beberapa hari kemudian, Juni yang awalnya menolak dengan keras, akhirnya luluh juga. Dengan berat hati, ia mengantar Helena ke kamp konsentrasi Titovkan, yang terletak di perbatasan Finlandia dan Rusia. Kamp ini bukan tempat untuk hidup santai, karena fungsinya adalah menahan para tentara merah dan menyiksanya. Kebetulan, Juni memang cukup sering datang ke sana, katanya untuk mengantar minuman. Tidak disebutkan jenis minuman apa, tapi yang jelas cukup membuatnya dikenal baik oleh penjaga kamp. Sesampainya di kamp, Helena langsung dibawa menghadap komandan. Ternyata namanya memang sudah dititipkan oleh Johan sebelumnya, yang rupanya tidak hanya piawai mengambil gambar, tapi juga cukup punya koneksi dalam. Namun, begitu seseorang masuk ke kamp ini, tidak ada jaminan bisa keluar dengan cara yang mudah. Dan siapapun yang mencoba melarikan diri, akan langsung diburu dan dieksekusi. Pak Komandan yang wajahnya tegas mengatakan, bahwa Helena tidak akan ditempatkan di bilik wanita, yang terletak di bekas kandang sapi. Karena tempat itu sudah ada penghuninya, yaitu seorang suster bernama Hataya, yang konon lebih tegas daripada mayor infanteri, dan menjalankan tugas medis yang sangat dirahasiakan. Bahkan saking rahasianya, mungkin dirinya sendiri pun tidak sepenuhnya paham apa yang sedang ia lakukan. Karena itu, Helena akan ditempatkan di bilik para tawanan perang. Johan sendiri, tampaknya sudah muak dengan semua kekejaman yang harus ia dokumentasikan. Ia sudah melihat terlalu banyak darah, terlalu banyak tangisan, dan terlalu sedikit alasan untuk terus percaya bahwa dunia ini masih waras. Sejak malam penuh ledakan itu, Johan tampak semakin menarik diri dari keramaian. Ia sering ditemukan duduk sendirian di pojok kamp dengan sebotol minuman di tangan, dan ekspresi yang menyerupai pria yang terlalu sering melihat dunia tanpa kasih sayang. Suatu hari, kamp mendapat serangan mendadak dari pihak Uni Soviet. Ledakan terjadi dari berbagai arah seolah-olah langit dan tanah sedang melaknat mereka. Helena yang belum pernah berada di tengah pertempuran sungguhan, sempat terdiam. Ia berdiri di halaman, seperti orang yang bingung harus panik atau berdoa. Untungnya, naluri bertahan hidupnya bekerja tepat waktu. Ia segera berlari masuk ke dalam bunker bersama prajurit lainnya. Di sana, ia melihat Johan duduk bersandar di dinding dengan wajah yang jauh dari wibawa seorang perwira, dan tangannya pun bergetar begitu hebat. Begitu situasi mereda, Helena kembali ke ruang perawatan. Tanpa banyak bicara, ia langsung bekerja menolong mereka yang terluka, hingga datang seorang tawanan sipil yang bernama Alexei, yaitu seorang pria asal Uni Soviet, dengan wajah kelelahan, dan mata yang tak kalah trauma dari pasien lainnya. Ia tertangkap sedang mencuri obat. Namun bukannya ketakutan, ia justru mendekati Helena dan bicara dengan suara tenang. Dan ia mengatakan bahwa malam itu juga, ia akan mencoba melarikan diri. Ia meminta tolong kepada Helena, agar pintu gudang dibiarkan tidak terkunci. Katanya ia sudah terlalu lama melihat kengerian yang terjadi di kandang sapi, dan semakin lama ia bertahan di kamp itu, ia semakin hilang akal sehatnya. Sebelum Helena bisa merespons lebih jauh, datanglah rombongan petugas yang membawa para prajurit yang terluka. Helena segera kembali fokus pada pekerjaannya, dan mencoba menambal luka pasien, sambil menahan rasa penasaran. Beberapa saat kemudian, Suster Hataya datang dengan langkah cepat. Kemudian ia menyuruh Helena untuk membawa jenazah dari kandang sapi. Helena yang selama ini menahan diri, akhirnya memberanikan diri bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Namun jawaban yang ia terima hanya satu kata, yaitu dosa. Setelah mengucapkannya, Suster Hataya pergi tanpa penjelasan,
seolah kalimat itu cukup untuk menjelaskan semua tragedi yang telah terjadi di tempat itu. Tidak lama kemudian, datang lagi wanita-wanita baru. Mereka tampak muda dan kebingungan, dan Helena segera tahu mereka bukan pengunjung biasa. Mereka adalah pengganti dari para wanita sebelumnya, yang kini mungkin sudah tidak lagi disebut dalam daftar kehadiran. Hari itu, Helena benar-benar tidak diberi waktu untuk bernapas, karena saat ia masih mencoba memahami semuanya, Johan datang kepadanya. Kali ini bukan untuk mengambil gambar ataupun laporan perang, melainkan permintaan yang sedikit tidak biasa. Johan ingin dimandikan dan diberi pijatan relaksasi. Katanya, tubuhnya sudah terlalu lelah dan pikirannya terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Helena tentu saja bingung antara menuruti sebagai perawat, atau mempertanyakan apakah camp ini sedang membuka layanan spa. Namun karena sudah terbiasa dengan hal-hal tak masuk akal, ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sambil ia bekerja, Johan pun bercerita bahwa ia merasa berada di titik jenuh. Ia mengatakan bahwa semua jeritan dan gambar-gambar mengerikan itu tak pernah benar-benar hilang dari benaknya. Bahkan ketika ia menutup mata, semuanya justru muncul lebih jelas. Namun belum selesai sesi relaksasi itu, Helena kembali mendengar suara jeritan dari luar. Dengan cepat ia keluar dari ruangan, dan mendapati seorang gadis muda tengah diperlakukan kasar oleh tentara Nazi. Di sekelilingnya, wanita-wanita yang baru datang sedang digiring ke arah kandang sapi. Dan dari raut wajah mereka, Helena tahu bahwa tempat itu bukan untuk beristirahat, melainkan tempat penyiksaan. Rasa ingin tahu Helena yang sudah sejak awal cukup aktif, kini mencapai puncaknya. Ia tak bisa hanya berdiam diri di balik dinding kamar perawat, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kandang sapi. Maka dengan penuh rasa penasaran, ia pun langsung merapat ke lokasi, dan mulai mengintai dari balik sela-sela kayu tua. Apa yang dilihatnya memang bukan pemandangan yang lazim, dan tentu saja bukan pula tontonan untuk anak di bawah umur. Di sana, para wanita yang tiba satu persatu, ditelanjangi lalu dimandikan secara massal menggunakan selang air. Setelah mandi, mereka digiring bergiliran ke tahap berikutnya, yaitu pencukuran rambut yang dilakukan tanpa banyak basa-basi. Namun dari semua proses itu, Helena belum juga menemukan apa sebenarnya yang disebut sebagai operasi rahasia. Prosesnya begitu mencurigakan, hingga suster Hataya saja yang tampangnya sudah seperti tidak punya rasa. Malam pun datang membawa udara dingin. Alexei perlahan menyelinap keluar dari barak, dan berhasil kabur dari camp sesuai rencana. Hal itu karena Helena diam-diam telah membiarkan pintu barak terbuka sedikit, sebagai jalan untuk keluar. Aksi itu berlangsung mulus tanpa suara. Baru keesokan harinya, suasana berubah menjadi ramai. Para prajurit terlihat sibuk berlari ke sana kemari, karena alarm pencarian sudah dinyalakan. Info dari Jouni menyebutkan bahwa Pak Komandan telah memasang harga di kepala Alexei, dan kini para prajurit yang sebelumnya hanya tentara biasa, menjadi pemburu bayaran kelas menengah. Jouni diam-diam mengatakan bahwa ia akan pergi mencari Alexei. Bukan untuk menangkap, tapi untuk menyelamatkan bocah itu. Johan yang rupanya sudah merasa cukup mual dengan semua kebrutalan camp itu, memutuskan untuk ikut mendampingi mereka. Melihat Johan ikut, Helena tentu saja tidak ingin ketinggalan. Ia pun langsung berdandan seadanya, yang penting tidak terlihat seperti tahanan. Ia kemudian naik ke truk bersama Jouni dan Johan, dan berangkatlah mereka menembus hutan, yaitu menuju arah yang menurut perhitungan Jouni adalah jalur pelarian Alexei. Namun perjalanan tidak begitu mulus, karena di tengah jalan, mereka harus berhenti, karena ada sebuah kegiatan militer yang sedang berlangsung. Para prajurit Nazi sibuk mengangkat ranjau, dengan wajah penuh konsentrasi. Dan baru beberapa menit, ledakan besar pun terjadi. Kemudian, pesawat sekutu yang kebetulan sedang lewat di atas langit, begitu melihat kumpulan pasukan Nazi, pesawat